Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya mau servis HP Realme C2, di mana HP ini kata yang punya itu habis masuk air. Untuk LCD-nya katanya memang pecah seperti ini, namun masih bisa digunakan. Karena di HP Realme C2 ini permasalahannya habis masuk air, ya mau tidak mau penanganan atau cara mengatasinya tentu saja untuk lebih amannya harus dilakukan pembongkaran dulu. Oke, langsung saja ini akan saya lakukan pembongkaran. Dan untuk melakukan pembersihan air, biasanya kalau HP sudah masuk air itu masih ada tersisa airnya, bisa diperhatikan seperti ini. Walaupun sudah dikeringkan, namun masih ada tersisa air di dalamnya. Di bagian sisi-sisi HP-nya masih ada tersisa bekas-bekas airnya. Jadi jika mengalami permasalahan HP masuk air, tentu saja sebisa mungkin ya kita harus lakukan pembongkaran dan melakukan pembersihan airnya, karena tentu saja air yang masuk ke HP ini walaupun kelihatannya terlihat kering di bagian luar, namun tentu saja ada air yang masuk ke bagian dalam, dan hal ini perlu kita lakukan pembongkaran dan pembersihan agar tidak terjadi korosi. Oke, ini HP-nya masih segel. Jadi ini problemnya, kata yang punya itu HP-nya masuk air walaupun belum lama dan langsung diambil. Katanya ketika HP terjatuh masuk air langsung diambil dan langsung dikeringkan. Bisa diperhatikan di sini airnya sudah masuk melalui celah SIM tray-nya atau lubang SIM tray-nya, dan terlihat di bagian bodi di bagian bawah mesin itu setelah mesin diangkat masih ada sisa airnya. Oke, untuk menghindari terjadinya korosi atau terjadinya short atau konslet, tentu saja hal yang harus dilakukan, kalau saya biasanya saya bersihkan menggunakan thinner. Untuk bagian mesin atas ini nanti akan saya bersihkan menggunakan cairan untuk menghilangkan korosi. Dan tentu saja di bagian bawah atau papan casnya juga perlu kita cek untuk melakukan pembersihan, karena kalau sudah masuk air ini ya pokoknya kalau nggak teliti air itu bisa masuk ke selah-selah yang bagian-bagian mesin yang lainnya, yang bisa mengakibatkan korosi dan akhirnya terjadi short. Oke, ini sudah saya buka untuk bagian bawah dan akan saya coba angkat saja untuk bagian mesinnya. Selanjutnya ini ya seperti biasa, kalau masuk air itu saya biasa menggunakan cairan untuk membersihkan kerak-keraknya. Seperti ini, saya menggunakan cairan thinner karena untuk cairan thinner ini saya rasa cukup ya bisa dikatakan efektif. Thinnernya juga cepat kering dan untuk menghilangkan korosi-korosinya juga cepat hilang seperti itu. Oke, setelah dilakukan pembersihan, tentu saja harus dilakukan pengecekan apakah mesin terjadi short atau konslet atau tidak. Di sini saya menggunakan avometer, dan untuk pengecekan ya kita tinggal cek saja di bagian plus minusnya di bagian soket baterainya seperti ini. Biasanya kalau normal satu diam, ketika dibalik ini posisi diam yang satu, jadi ketika ini saya balik, minus plusnya saya balik, tentu saja akan naik, berarti itu tandanya normal. Nah seperti ini, jadi yang satu diam yang satu naik, itu artinya tidak terjadi short atau konslet. Oke, ini sudah selesai saya lakukan pembersihan dan tentu saja saya rakit kembali dan akan saya coba hidupkan.
Untuk pertama kalinya saya akan coba lakukan pengecasan dulu. Untuk masalah di LCD-nya ini, berhubung LCD-nya kata yang punya itu habis jatuh juga dan namun masih bisa digunakan, jadi untuk LCD-nya katanya tidak ada masalah. Namun belum kita ketahui dan ini bisa diperhatikan untuk pengecasan nampaknya sudah berjalan normal. Ya, kita akan coba tes saja apakah LCD-nya masih menyala. Karena kata yang punya ini HP-nya walaupun LCD-nya pecah namun masih bisa digunakan. Oke, langsung kita hidupkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan LCD masih berjalan dengan baik. LCD-nya nampaknya masih hidup, masih bisa menampilkan logo Realme. Kita tunggu saja. Wow, waduh, seperti ini. Kurang tahu juga untuk permasalahan di LCD-nya. Yang jelas kita akan coba untuk lakukan pengetesan di bagian mesinnya, dan ini nampaknya mesinnya berjalan dengan normal walaupun LCD-nya seperti ini. Ya, yang jelas ini permintaan yang punya untuk dilakukan pengecekan apakah mesinnya masih normal atau tidak. Untuk selanjutnya untuk masalah LCD ya kita kembalikan sama yang punya saja. Jadi pada intinya di video kali ini ketika Anda mengalami terjadi HP-nya masuk air atau mungkin tercebur air, ya langkah yang perlu dilakukan tentu saja dilakukan pembongkaran mesinnya dan dilakukan pembersihan agar tidak terjadi short atau konslet ketika air sudah masuk di bagian mesin. Oke, itu saja video kali ini karena permasalahan sudah selesai, dan semoga dari video ini ada manfaat yang bisa diambil dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton, dan itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.